Ya atau tidak? Lanjut. Bulat, berputar, 2/3 air. Oh nggak muncrat, ayo. Lu pernah mikir nggak? Cepet jawab. Nggak pernah mikir? Nah salahmu sendiri, hari ini mikirlah. Bulat, berputar, 2/3 air, kok nggak muncrat airnya? Hebat Bapak kita. Betul? Belum selesai dia ngomong. Dia tanya gini, Daniel, Indonesianya di mana? Saya kaget lagi. Besar betul Tuhan, kok luar biasa. Tahu Indonesia di mananya? Iya, di tengah-tengah. Seharusnya orang Indonesia berdiri itu miring begini. Mikir gak? Lu pernah mikir gak itu? Oh, saya dikasih pikiran Tuhan, terima kasih. Kok nggak jatuh? Orang Australia lebih gila begini berdirinya. Karena kita di bawah. Wih, lu besar gak Tuhan kita itu? Cepat jawab. Besar. Bayangkan, kita ini lagi jungkel, nggak besar itu nggak seharusnya begitu berdirinya. Bayangkan yang Indonesia miring begini, yang Australia begini, diputar, kok nggak lepas? Amin, man cepat. Dia besar. Maka itu jangan kecilkan dia hanya dengan masalah kecil yang kita hadapi. Terlalu salah kita meremehkan dia. Ngerti sekarang? Ini hikmat. Jadi kalau nerangkan anak-anak sebesar apa Tuhan, bawa global. Kamu di mana? Nah, terangkan. Oh ya Tuhan itu luar biasa. Oke, saya lanjutkan sekarang. Jadi dunia di bawah kuasa si jahat. Maka itu mereka bisa seenak-enaknya mengacaukan dunia ini. Itu hak mereka. Jadi penguasa dunia punya hikmat. 7. Tetapi, kembali ke 1 Korintus 2, yang kami beritakan ialah hikmat Yahweh yang tersembunyi dan rahasia. Saya senang melihat ayat ini. Sudah tersembunyi, terus rahasia lagi. Ya makin gak ketok, orang Jawa bilang. Makin sulit ditarik, betul gak? Sudah tersembunyi, rahasia lagi. Inilah hikmat Bapak kita. Bahkan dikatakan, yang sebelum dunia dijadikan, sudah, bukan akan, bukan mudah-mudahan, disediakan Yahweh bagi kemuliaan siapa? Kita. Nah, ada kata kemuliaan lagi. Jadi saudara dan saya harus mengejar rahasia ini, karena ini kemuliaan kita. Maka itu kalau pelayanan kita hanya ikut arus, semua buka gereja, kita ikut buka gereja. Semua person worship, kita person worship. Semuanya purpose driven life, kita ikut itu. Semuanya ini ikut, semuanya itu ikut. Saudara, itu bukan rahasia lagi. Karena itu sudah dibuat oleh orang lain. Maka itu ayat kunci di 1 Korintus 2 ada di ayat 9. Yang berbunyi, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga nggak pernah dengar, apa yang hati nggak pernah mikir, itu yang Papa sediakan. Untuk kemuliaan kita, ada kata itu lagi. Untuk kita yang mengasihi dia. Nah coba renungkan. Kalau mata nggak pernah lihat, kalau telinga nggak pernah dengar, kalau hati nggak pernah mikir, itu namanya baru atau tidak? Salah, bukan cuma baru, itu surprise. Kok nggak ada yang ngamen lagi? Maaf kalau saya harus katakan kalimat ini. Maka itu dalam pelayanan saya, saudara, saya itu nggak pernah, maaf bukan untuk sombong, tidak. Saudara, tahun 2003, saya sudah baca habis bukunya Rick Warren, Purpose Driven Life. Saya kagum sekali. Saya baca. Present worship, apalagi. Maaf, saya berkata. Saya melayani semuanya itu. Tapi saya tahu, masih ada lagi yang Bapak ingin kita buat untuk dia. Bukan seperti yang dibuat oleh orang lain. Artinya, masih banyak rahasia Tuhan yang kita belum buka. Betul? Ini yang harus kita cari. Yang mata sudah pernah lihat karena orang sudah kerjakan. Yang telinga sudah pernah dengar karena orang sudah pernah khotbahkan. Yang hati sudah pernah mikir karena sudah ada yang mewujudkan lagi. Oke, biarkan itu. Tapi Papa senang kalau kita terus setiap hari ada yang baru. Ada yang baru. Ada yang baru. Yang belum pernah dibuat oleh siapa-siapa. Kalau tiap hari gereja mengerjakan ini, berarti kita pakai bagian kemuliaan itu. Kalau toh misalnya saya ambil contoh yang paling besar. Ada 67 juta orang Kristen di seluruh dunia yang tiap hari sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Dan 67 juta orang Kristen termasuk hamba-hamba Tuhan itu setiap hari menemukan rahasia Tuhan. Berarti sehari ada 67 rahasia baru yang dibuka. Betul tidak saudara? Karena yang tidak pernah mata lihat, yang tidak pernah telinga dengar, yang hati nggak pernah mikir. Kalau toh tiap hari selama setahun, berarti kalikan cepat, yang biasa hitung duit. 67 kali 365 itu berapa? Cepat hitung. Ayo cepat.
Mas ayo ya Pak handphone cepat buka. Itu kalkulatornya. Ayo 67 juta kali 365 itu berapa? Enggak boleh, saya enggak percaya tok. Jadi cuma ngomong aja kok itu. Ayo pakai kalkulator. Jadi berapa? 67 juta kali 365 itu tahun. Kalau masing-masing kita terima satu rahasia satu orang satu. Berapa sudah itu? 24 triliun berapa? 445 rahasia setahun. Kalau 2 tahun, kalikan sendiri 2 kali. Saudara, ini yang buat dunia dan setan akan tunduk. Karena rahasia Bapak dibuka dan percayalah. Rahasianya setahun yang bisa dibuka 24 triliun sekian ratus juta. Ternyata itu masih belum apa-apa. Maka itu kalau tiap hari kita cuma ngerjakan rutinitas. Semua kita sudah setuju, apalagi kita orang karismatik. Bahwa Roh Kudus tidak pernah mengulang untuk kedua kalinya apa yang dia sudah pernah buat. Bukankah begitu doktrin karismatik, coba cek atau tidak? Roh Kudus kita percaya tidak pernah mengulang untuk kedua kali apa yang dia sudah buat. Maka itu kalau kita cuma mengulang kebaktian minggu sama semuanya, lagunya sama semua. Kemarin saya marah sama cucu. Ngapain sih latihan lagi musik? Toh lagunya cuma itu saja. Kok buang-buang waktu latihan bareng? Saya bilang, maaf, saya itu radikal. Apalagi kebaktian minggu, toh lagunya cuma itu. Percayalah Tuhan tuh gak marah kok. Sefales-falesnya gitarmu, deramu, asal hatimu serius. Papa itu bilang cukup, itu baik bagiku. Daripada latihan musik 3 jam nganggur, habis itu makan lagi. Cepat mati banyak makan itu saudara. Toh lagunya juga sama, itu kan buang-buang waktu. Lebih baik 3 jam dipakai untuk nginjil ke rumah sakit atau ke Hyde Park atau kemana. Kita cari orang-orang itu. Latihan saya setuju kalau lagunya baru. Tinggal di Darland, apa susahnya atau sudah tinggal di Sydney? Ngerti contohnya? Nah ini yang dikerjakan gereja. Rutinitas, niru. Rutinitas, niru. Saya nggak anti Darland. Tapi jangan ngekor, saudara. Sejak Darland muncul, semua gereja di dunia pas pakai choir. Gerakannya semuanya sama. Enggak salah. Tapi itu jadi salah kalau kita nggak cari sendiri yang Papa mau tuh untuk sini itu apa. Ngerti konsep ini hari ini? Temukan. Oh, Roh Kudus itu pribadi yang hebat. Dia punya triliun cara yang belum ditemukan orang di mana-mana. Ini yang membuat gereja akan memakai pakaian kemuliaan Tuhan. Kalau kita bisa membongkar rahasia itu. Ayat 10. Karena kepada kita. Ini janji dan ini jaminan buat saya. Maka itu maaf kalau saya berkata tentang saya nggak pernah mengekor. Saya selalu minta Roh Kudus engkau mau apa. Maaf. Maka itu apa yang kami buat di Papua, saudara. Indonesia mulai sadar. Kami sudah sering didatangi kelompok-kelompok sekolah di banyak tempat. Karena apa yang kami temukan untuk Papua, ini sekolah pertama di Indonesia. Indonesia, saudara. Asrama itu mulai taman kanak-kanak. Orang nggak percaya. Taman kanak-kanak pakai asrama. Setelah berjalan 10 tahun ini, saudara, kami sering didatangi, ditelepon, minta cara bagaimana cara asramakan anak-anak TK. Belum pernah ada orang mikir. Maaf. Ketika tahun 90 saya mulai pertama ke sana, saya minta, Bapak apa yang kau mau untuk daerah ini? Bergumul 3 tahun, saudara, karena saya berperang dengan logika saya sendiri. 93 bulan September baru jelas. TK pakai asrama. Dan sepintunya harus taman kanak-kanak. Kamu jangan terima murid di SD atau SMP. Mulai dari taman kanak-kanak. Setelah bergumul 90, 93 dapat jawaban. Bergumul lagi. Di mana, kapan, dengan siapa, bagaimana. Realisasi ini. Saya berkata, Bapak saya minta percepatan karena waktu. Akhirnya 16 Juli 95. Berdiri TK pertama mungkin di dunia. Saya nggak tahu negara lain. Yang berpola asrama. 16 Juli 95. Tahun 96 anak-anak naik kelas 1 SD. Saya buka 1 SD. 97 1 kelas 2 SD. 98 kelas 3. Terus, nah tahun 2005 tanggal 17 Juli yang lalu. Anak-anak yang pertama TK itu 1 SMA tahun ini, saudara. Lambat sekali. Tapi di situ pemerintah Papua pun datang. Anak-anak kami sering dibuat tes. Wih, hebat sekali. Tapi itu yang saya kagum. Belum pernah ada satupun lembaga ataupun gereja ataupun pengusaha yang berani memulai ini. Mereka semua pada takut, pada mereka lebih punya duit daripada saya. Karena mereka nggak pernah punya orang. Siapa mau ngurus? Apalagi yang di pedalaman, saudara. Maaf, sampai bulan September, sampai bulan Oktober itu maksimal. Guru-guru kami yang di asrama itu baru selesai. Ngajari anak-anak berak bagaimana, gosok gigi bagaimana, mandi bagaimana. Maaf.